or you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Sedangkan hormon dalam bahasa Yunani yaitu horman, artinya yang menggerakkan, adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Nama saya Rosa Puspita. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang tidak memiliki saluran dan menyekresi hormon langsung ke dalam cairan yang berada di sekitar sel-sel. Yang kedua, pada umumnya kelenjar endokrin hanya menyekresikan lebih dari satu hormon. Yang ketiga, kelenjar endokrin memiliki sel sekretori yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, ada yang dimulai pada masa tertentu, ada juga yang bekerja sampai masa tertentu. Yang terakhir, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan non-hormon seperti glukosa dan kalsium dalam darah, serta impuls syaraf. Hipofisis pituitari merupakan organ berbentuk oval melekat di bagian dasar hipotalamus otak, sebesar kacang dan memiliki berat 0,5 kg. Hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, lobus anterior, yang kedua, intermedia, dan yang ketiga, posterior. Yang pertama, hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Hormon pertama yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH, atau juga disebut hormon somatotropin atau STH yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel tubuh. Contoh pada pertumbuhan tulang dan pertambahan massa otot rangka. Yang kedua, menyebabkan hati memproduksi somatomedin yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan kartilago. Yang ketiga, mempercepat laju sintesis protein dengan cara meningkatkan pemasukan asam amino melalui membran sel. Yang keempat, menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel sehingga menambah kadar glukosa darah. Yang kelima, meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Lanjut ke abnormalitas sekresi growth hormone atau GH. Yang pertama, kerdil atau dwarfism, yaitu kekurangan hiposekresi GH selama masa anak-anak sehingga pertumbuhan terhenti. Yang kedua, gigantisme, yaitu kelebihan hipersekresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis sehingga menyebabkan pertumbuhan tulang panjang berlebihan. Yang ketiga, akromegali, yaitu pembesaran tulang yang tidak proporsional seperti penambahan ketebalan tulang pada wajah serta pembesaran pada tangan dan kaki. Akromegali terjadi akibat hipersekresi GH selama masa remaja setelah penutupan cakram epifisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormon perangsang tiroid atau tirotropin tiroid stimulating hormone atau TSH berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Lalu laju produksi hormon, protein dan metabolisme sel pajanan udara dingin dalam waktu lama akan merangsang produksi tiroksin sehingga mempercepat metabolisme untuk menghangatkan tubuh. Hormon adrenokortikotropik atau kortikotropin, adrenokortikopik atau hormon ACTH berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyereksi glukokortikoid atau hormon untuk metabolisme karbohidrat.
C. Hormon gonadotropin atau gonadotropik yang mengatur fungsi gonad. Hormon gonadotropin terdiri atas sebagai berikut. Oke. 1. FSH Follicle Stimulating Hormone. Pada perempuan, FSH berfungsi menstimulasikan pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Pada laki-laki, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. 2. LH Luteinizing Hormone. Pada perempuan, LH bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen. LH berperan dalam epulasi sekresi progesteron. Pada laki-laki, LH menstimulasi sel-sel interstisial tubulus seminiferus testis untuk memproduksi androgen, testosteron, hormon prolaktin PRL, dan sekresikan pada saat hamil dan menyusui. Hormon prolaktin PRL disekresikan pada saat hamil dan menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan hypophysis lobus intermedia yang menghasilkan endorfin dan monolysis stimulating hormone, bisa disingkat MSH. Hormon ini juga dihasilkan di lobus anterior. Endorfin merupakan zat penghilang nyeri alamiah yang merespons stres dan aktivitas seperti olahraga. MSH merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen melanosit pada epidermis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hypophysis lobus posterior yang menghasilkan hormon ADH, yaitu androgenetic hormone dan oksitosin. ADH berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contorus distal dan ductus collectivus di ginjal. Hipereksi ADH menyebabkan diabetes insipidus atau produk urin berlebihan, disertai rasa haus yang terus-menerus. Hipereksi ADH menyebabkan peningkatan volume darah. Oksitosin berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Pelepasan oksitosin dan ASI dihambat oleh stres emosional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiroid atau kelenjar gondok adalah organ yang menyerupai bentuk sayap kupu-kupu yang terletak pada bagian bawah pita suara yang terletak pada leher. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, yaitu tetraiodothyronin atau T4 sebanyak 90%, sedangkan triiodothyronin atau T3 sebanyak 10% dari seluruh sekresi tiroid. Hormon tersebut terbuat dari asam amino yang mengandung lodin. Jika kekurangan lodin dalam waktu yang lama, maka tiroid akan membengkak, yaitu adanya penyakit gondok yang terletak pada pita suara. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran dan perkembangan norma tulang gigi, jaringan ikat, dan saraf. Ada dua macam penyakit tiroid, yaitu hipertiroidisme dan hipertiroidisme. Hipertiroidisme yaitu penurunan sekresi hormon yang menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak. Sedangkan hipertiroidisme yaitu sekresi hormon berlebihan yang menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, dan penyakit grafi atau pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata menonjol.
Yang kedua ada paratiroid, yaitu kelenjar anak gondok, yang terdiri atas 4 organ kecil yang berukuran sebesar biji apel dan terletak pada permukaan belakang tiroid. Paratiroid menyekresi hormon parathormon atau PTH. PTH berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui mekanisme yaitu stimulasi aktivitas osteoklas, sel penghancur tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium. Yang kedua, penyakit vitamin D yang diperlukan untuk mengobservasi kalsium dalam makanan. Yang ketiga, stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal sehingga menurunkan ion kalsium dalam urin dan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. D. Adrenal atau suprarenalis atau juga disebut dengan kelenjar anak ginjal, terletak di bagian kutub atas ginjal, berwarna kuning dan tertanam di jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar, medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal di bagian medula menghasilkan hormon sebagai berikut. 1. Adrenalin atau epinefrin meningkatkan frekuensi denyut jantung, metabolisme, konsumsi oksigen, dan meningkatkan kadar gula darah yang akan digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua adalah non-adrenalin atau non-epinefrin, itu meningkatkan tekanan jantung dan menstimulasi otot jantung. 1. Aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Lalu yang kedua ada glukokortikoid, yaitu memengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, dan menjaga lisosom guna menjaga kerusakan jaringan. Lalu yang ketiga ada gonadokortikoid atau steroid kelamin, yaitu sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Abnormalitas sekresi kelenjar adrenal. 1. Hiposekresi menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium kalium dalam darah sehingga menyebabkan kulit hitam. Selanjutnya ada pankreas, merupakan organ berbentuk pipi yang terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas sebagai endokrin menghasilkan hormon sebagai berikut. Yang pertama ada glukagon, dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat dan sintetitas glukogen dari sumber non-karbonhidrat dalam hati. Kedua ada insulin, dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintetitas protein dan lemak. Ketiga ada somatostatin, dihasilkan oleh sel delta, merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Keempat ada polipeptida pankreas, merupakan hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan dan belum diketahui fungsinya. Selanjutnya ada pineal atau lebih dikenal dengan Epicyclis cerebri, terletak di langit-langit otak serta menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotrofin dan menghambat produksi melanin. Produksi melatonin terjadi terendah pada siang hari dan terjadi yang terbesar pada malam hari. G. Timus. Timus terdiri atas 2 lobus yang berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian posterior toraks di atas jantung.
Pada bayi yang baru lahir, bentuknya sangat kecil, hanya sekitar 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja atau dewasa, berangsur-angsur menyusut. Timus menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan imunitas. H. Ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis menghasilkan hormon testosteron. Plasenta menghasilkan gonadotropin, marion, estrogen, progesteron, dan somatotropin.